Aku melihat cincin itu di Paris, bukan di jariku, tapi di story WhatsApp pelakor yang menandai suamiku. Aku tak berteriak, tak mengejar. Aku menutup satu akses kecil yang mereka anggap sepele. Dan di kota yang indah itu, kebohongan mereka belajar apa arti pulang tanpa apapun. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ia bangun lebih dulu dari jam alarm, seperti kebiasaan yang terbentuk sejak Raka sering bepergian. Rumah terasa rapi, sunyi, dan bersih. Sunyi yang tidak menyakitkan, hanya kosong. Ulfa menyiapkan kopi hitam tanpa gula, menaruh ponsel di meja dapur dengan layar menghadap ke atas. Tidak ada pesan baru dari Raka sejak semalam. Ia tidak mengecek ulang. Ia sudah tahu. Raka sedang dinas di Paris. Itu yang ia katakan sebelum berangkat, dengan nada profesional yang sudah menjadi bagian dari dirinya beberapa tahun terakhir. Mereka sempat bertukar pesan singkat pagi ini, kalimat yang fungsional, bukan hangat. Aku landing aman. Ulfa membalas, hati-hati di sana. Tidak ada emotikon. Tidak ada panggilan nama. Hubungan mereka seperti dua orang yang saling menghormati jarak, bukan sepasang suami istri yang saling merindukan. Ulfa tidak marah. Setidaknya belum. Ia lebih sering merasa kosong daripada terluka, dan kekosongan itu sudah lama ia terima sebagai bentuk kedewasaan. Ia menghabiskan pagi dengan menyelesaikan pekerjaan dari rumah, menata agenda, mengabaikan rasa sepi yang datang pelan-pelan seperti debu. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Bukan dari Raka. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul, lingkaran hijau di bagian atas layar. Story dari sebuah nama yang tidak ia simpan, namun tak asing, Nadine. Ulfa mengernyit. Ia mengenal nama itu dari cerita-cerita singkat Raka tentang teman kerja klien luar negeri. Cerita yang selalu berhenti sebelum menjadi detail. Cerita yang selalu disampaikan sambil berdiri, seolah tidak ingin percakapan berlangsung lama. Tanpa berpikir panjang, Ulfa menekan notifikasi itu. Layar ponselnya menampilkan sebuah foto. Sebuah tangan perempuan dengan kuku rapi, menggenggam setangkai bunga kecil. Di jari manisnya, sebuah cincin berkilau. Sederhana, tapi jelas. Di bagian bawah foto, ada penanda lokasi, Paris, France. Tidak ada tulisan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada nama yang ditandai. Hanya itu. Ulfa tidak langsung bereaksi. Ia tidak menjatuhkan ponsel, tidak menarik napas tajam, tidak menangis. Tubuhnya justru membeku, seperti seseorang yang tiba-tiba lupa cara bergerak. Ada sensasi dingin yang menjalar dari tengkuk ke punggung, lalu menetap di dada. Ia menatap foto itu lebih lama dari yang seharusnya. Cincin itu bukan cincin biasa. Ulfa mengenali modelnya. Sederhana, elegan, jenis yang pernah ia tunjukkan pada Raka bertahun lalu saat mereka masih membicarakan masa depan dengan mata berbinar. Raka waktu itu tertawa dan berkata, "Nanti kita cari yang lebih bagus." Ulfa menutup story itu perlahan, seolah gerakan mendadak bisa membuat kenyataan pecah. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu berdiri tanpa tujuan. Dapur yang tadi terasa rapi kini seperti ruang asing. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Luka lama itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan sunyi. Ulfa pernah dikhianati sebelumnya, bukan oleh Raka, tapi oleh seseorang yang membuatnya belajar menahan diri. Ia ingat janji pada dirinya sendiri untuk tidak mudah curiga, untuk memberi ruang pada kepercayaan. Dan selama ini, ia merasa telah melakukannya dengan baik. Terlalu baik, mungkin. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan masuk dari Maya. "Lunch nanti jadi? Aku di kantor dekat rumahmu." Maya adalah sahabat Ulfa sejak lama. Satu-satunya orang yang tahu bagaimana Ulfa merapikan emosinya sebelum orang lain sempat melihat kekacauan di dalam. Ulfa menatap pesan itu lama, lalu membalas singkat. "Jadi, jam 1. Ia butuh duduk berhadapan dengan seseorang yang mengenalnya, bukan untuk curhat, belum, tapi untuk memastikan bahwa dunia masih berjalan normal. Di restoran kecil dekat kantor Maya, Ulfa mendengarkan cerita tentang pekerjaan Maya, tentang klien yang menyebalkan dan atasan yang perfeksionis.
Ulfa mengangguk, tersenyum tipis di waktu yang tepat. Dari luar, ia tampak hadir sepenuhnya. Dari dalam, pikirannya terus kembali ke satu gambar. Maya memperhatikannya. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan, tidak menuduh. "Raka masih di Paris?" Ulfa mengangguk. "Masih lama," katanya seminggu. Maya mengaduk minumannya. Katanya, ia mengulang, dengan nada yang sengaja dibuat ringan, tapi mata yang terlalu tajam untuk sekadar basa-basi. Ulfa tidak menanggapi. Ia tidak ingin membuka apapun hari ini. Belum. Ia belum yakin apa yang ia lihat, dan Ulfa tidak pernah suka bereaksi sebelum pikirannya mengejar emosinya. Sore itu, setelah berpisah dengan Maya, Ulfa kembali ke rumah dengan langkah lebih pelan. Ia membuka ponsel lagi. Story Nadine sudah tidak ada. Entah sudah dihapus, entah hanya berlaku 24 jam dan kebetulan ia terlambat. Ulfa tidak tahu. Yang ia tahu, gambar itu sudah terlanjur tertanam. Ia membuka chat Raka. Tidak ada pesan baru. Terakhir, kalimat formal tentang rapat dan jet lag. Ulfa menekan kolom ketik, lalu menghapusnya kembali. Apa yang akan ia tanyakan? Cincin itu untuk siapa? Terlalu langsung. Kamu di mana sekarang? Terlalu naif. Ulfa menutup chat itu tanpa mengirim apapun. Malam datang dengan tenang yang palsu. Ulfa berbaring di tempat tidur. Lampu dimatikan, ponsel digenggam erat. Ia membuka kembali story Nadine dari folder tangkapan layar. Ia bahkan tidak ingat kapan jarinya menekan tombol itu siang tadi. Foto itu ada di sana. Utuh, tak berubah. Untuk pertama kalinya hari itu, Ulfa menarik napas panjang. Ia belum memutuskan apapun. Ia belum menuduh siapapun. Tapi ada satu keputusan kecil yang ia ambil malam itu. Keputusan yang terasa berisiko, meski tampak sepele. Ulfa menyimpan foto itu di folder tersembunyi, lalu mengunci ponselnya. Jika ini memang awal dari sesuatu yang ingin disembunyikan darinya, ia tidak akan lagi menutup mata. Pagi datang tanpa memberi Ulfa ruang untuk lupa. Ia terbangun dengan posisi miring, ponsel masih berada di genggaman, layar gelap memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Ada sesuatu yang berubah sejak malam tadi, bukan rasa marah, bukan juga sedih, melainkan kewaspadaan yang menegang pelan-pelan. Foto cincin itu tidak lagi membuatnya membeku. Kini, ia membuatnya ingin tahu. Ulfa duduk di tepi tempat tidur, menyusun napas seperti biasa. Ia sudah bertahun-tahun terbiasa mengatur emosi sebelum bangun dari ranjang. Tenang lebih aman, pikirnya. Tenang selalu memberinya kendali. Namun pagi ini, ketenangan itu terasa berat, seolah ada tangan yang terus menekan dari dalam. Ia membuka chat Raka. Statusnya masih sama, online beberapa menit lalu. Ulfa mengetik satu kalimat sederhana, lalu berhenti. Menghapus. Mengetik ulang. Kamu lagi di mana sekarang? Pesan terkirim. Ulfa menaruh ponsel di meja, lalu berdiri, berjalan ke dapur. Ia menyalakan kompor, menuang air ke panci, berpura-pura sibuk. Detik terasa memanjang. Ia tidak ingin terlihat menunggu, padahal seluruh tubuhnya menajam pada satu hal. Ponselnya bergetar. Hotel. Habis meeting. Ada apa? Singkat. Tidak ada sapaan. Tidak ada emotikon. Ulfa membaca pesan itu 2 kali. Kata meeting terasa terlalu umum, terlalu aman untuk dijadikan perisai. Ia membalas. Kemarin kamu bilang cuma urusan kantor. Aku lihat story Nadine. Kalimat itu terasa jujur sekaligus berbahaya. Ulfa menunggu. Kali ini, ia tidak berpura-pura sibuk. Ia duduk, menatap layar. Beberapa menit berlalu sebelum tanda tipping muncul. Lalu hilang. Muncul lagi. Hilang. Jawaban akhirnya datang. Itu cuma kebetulan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku kesini buat kerja. FA. Ulfa tersenyum tipis, bukan karena lega, melainkan karena mengenali nada itu. Defensif. Nada yang muncul setiap kali Raka merasa wilayahnya diganggu. Tidak ada penjelasan tentang cincin. Tidak ada klarifikasi soal Paris. Hanya penegasan batas. Ia menulis balasan, lalu berhenti. Menghapusnya. Jari-jarinya terasa kaku.
Dalam kepalanya, ada dua suara yang saling bertubrukan. Yang satu ingin mendesak, yang lain ingin mundur dan menunggu bukti. Ulfa memilih yang kedua. Aku cuma nanya. Pesan itu seperti menelan semua kecurigaan yang ingin keluar. Raka membaca, lalu tidak membalas lagi. Keheningan itu berbicara lebih keras dari kata-kata. Menjelang siang, Maya datang ke rumah Ulfa. Ia tidak bertanya banyak di awal. Ia tahu, Ulfa tidak suka didesak. Maya duduk di sofa, membuka tasnya, mengeluarkan 2 gelas kopi tak keawai, lalu meletakkannya di meja. Kamu belum meledak, kata Maya akhirnya, sambil menyerahkan 1 gelas. Nadanya datar, tapi matanya mengamati dengan serius. Ulfa menerima kopi itu tanpa menjawab. Tangannya hangat, kepalanya dingin. Aku hampir, katanya pelan. Tapi dia defensif. Maya mengangguk, seolah sudah menduga. Kalau dia defensif, biasanya ada sesuatu yang dia lindungi. Ulfa menatap cairan kopi yang bergetar halus. Aku capek jadi orang yang selalu tenang. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Maya tidak langsung menimpali. Ia membiarkan Ulfa mendengarnya sendiri. Kamu bukan tenang, kata Maya kemudian. Kamu menahan diri. Itu beda. Ulfa menghela napas. Ia tahu Maya tidak menghakimi. Maya selalu berada di sisi yang membuat Ulfa berpikir, bukan bereaksi. Aku takut kalau aku dorong sekarang, semuanya hancur. Dan kalau kamu diam terus, Maya menimpali, kamu yang hancur duluan. Kalimat itu menggantung di udara. Ulfa merasakannya tepat di dada. Selama ini, ia mengira ketenangan adalah bentuk kedewasaan. Tapi pagi ini, setelah membaca pesan Raka yang dingin, setelah merasakan tubuhnya menegang hanya karena 1 foto, Ulfa mulai mempertanyakan asumsi itu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Bukan pada Maya, tapi pada dirinya sendiri. Maya mencondongkan tubuh. Amati polanya. Jangan emosi dulu. Orang yang merasa aman biasanya konsisten. Orang yang menyembunyikan sesuatu, tidak. Ulfa mengangguk pelan. Nasihat itu terasa masuk akal, tapi juga menuntut kesabaran yang tidak sedikit. Ia bukan orang yang suka permainan. Ia hanya ingin kejujuran. Sore itu, setelah Maya pulang, Ulfa duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka kembali chat Raka. Tidak ada pesan baru. Ia membuka Instagram, menelusuri tanpa tujuan. Akunnya berhenti di profil Nadine. Terbuka, penuh foto perjalanan, senyum yang percaya diri. Ulfa tidak menekan apapun. Ia hanya melihat, mencatat. Malam datang dengan hujan tipis. Ulfa berdiri di depan jendela, memandangi jalan yang basah. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Ketenangannya bukan hasil dari kepercayaan penuh, melainkan dari kebiasaan menahan pertanyaan. Dan kebiasaan itu mulai retak. Ponselnya bergetar sekali lagi. Pesan dari Raka. Aku capek hari ini. Besok kita bahas ya. Ulfa membaca pesan itu tanpa emosi yang meledak. Hanya ada satu rasa yang menguat. Tekad kecil yang mulai terbentuk. Ia tidak membalas. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena memilih diam sebagai langkah sadar. Ulfa meletakkan ponsel di meja, mematikan lampu, dan duduk dalam gelap. Jika ia ingin memahami kebenaran, ia harus berhenti menenangkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ulfa tidak langsung tidur malam itu. Ia duduk di tepi ranjang dengan lampu meja menyala redup. Ponsel tergeletak terbalik di sampingnya. Keputusan kecil untuk tidak membalas pesan Raka masih terasa asing di tubuhnya, seperti sepatu baru yang belum pas. Ada rasa bersalah yang ingin muncul, tapi tertahan oleh sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran bahwa selama ini ia terlalu cepat mengalah. Hujan berhenti menjelang dini hari. Ulfa akhirnya berbaring, namun tidurnya dangkal, terputus potong oleh bayangan yang tidak jelas bentuknya. Saat pagi datang, tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru lebih tajam dari hari sebelumnya. Ia membuka ponsel bukan untuk mencari pesan dari Raka, melainkan untuk memastikan satu hal yang sejak tadi malam mengendap. Jarinya bergerak otomatis ke WhatsApp. Sebuah story baru muncul. Nama Nadine kembali berada di urutan teratas, lingkaran hijau menyala terang. Ulfa menatap layar beberapa detik lebih lama dari biasanya,
menimbang apakah ia ingin tahu atau berpura-pura tidak melihat. Akhirnya, ia menekan. Kali ini bukan sekadar tangan dan cincin. Foto itu menampilkan 2 gelas minuman di atas meja kafe terbuka. Di belakangnya, Menara Eiffel tampak buram, tapi cukup jelas untuk dikenali. Di sisi kanan foto, sebagian bahu seorang pria masuk ke dalam bingkai, jaket gelap, potongan yang Ulfa kenal. Nadine menambahkan satu kata kecil di pojok bawah, finally. Tidak ada nama. Tidak ada tag. Tapi konteksnya berteriak. Ulfa merasakan denyut di pelipisnya. Napasnya tetap teratur, tapi dadanya mengeras. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi asumsi. Story itu terasa seperti undangan terbuka untuk menafsirkan, atau lebih tepatnya, tantangan untuk mengakui apa yang selama ini ia tahan. Ia menutup story itu dengan gerakan cepat, lalu meletakkan ponsel di meja makan. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena marah, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya bergeser perlahan, seperti tanah yang mulai retak sebelum longsor. Ulfa menuang air minum, meminumnya sekaligus, seolah bisa meredam panas yang tiba-tiba naik. Dalam kepalanya, satu kalimat terus berulang, janji Raka. Kalau suatu hari aku berubah, kamu harus jadi orang pertama yang tahu. Itu yang Raka katakan bertahun lalu, saat mereka masih bisa tertawa di tengah kekhawatiran hidup. Janji tentang kejujuran, tentang tidak menyembunyikan apapun yang penting. Ulfa dulu percaya janji itu bukan karena Raka sempurna, tapi karena ia berani mengucapkannya. Sekarang, kontrasnya menyakitkan. Raka tidak berbohong secara langsung. Ia hanya menghilangkan bagian-bagian penting, menyisakan kerangka cerita yang aman. Ulfa menyadari, diamnya Raka bukan karena ia tidak punya waktu, melainkan karena ia memilih apa yang ingin dibagikan. Ponsel Ulfa bergetar. Pesan masuk dari Maya. Kamu udah lihat? Ulfa menghela napas. Ia lupa bahwa Maya juga mengikuti Nadine. Dunia terasa mengecil. Iya. Tidak butuh waktu lama sebelum Maya menelepon. Ulfa mengangkatnya, menempelkan ponsel ke telinga tanpa berkata apapun. Ini udah bukan samar, kata Maya tanpa basa-basi. Nada suaranya tegas, protektif. Dia tahu kamu akan lihat. Ulfa duduk, menopang dahinya dengan satu tangan. Aku tahu. Terus. Maya menunggu. Ulfa diam cukup lama sebelum menjawab. Aku belum mau konfrontasi. Maya menarik napas di seberang sana. Kamu takut? Ulfa menggeleng, meski tahu Maya tidak bisa melihat. Aku sedang mengukur. Mengukur apa? Batas aku sendiri. Percakapan itu berhenti sejenak. Maya tidak memaksa. Ia tahu Ulfa sedang berada di ruang yang rapuh, di mana satu dorongan salah bisa membuatnya bereaksi bukan sebagai dirinya yang utuh. Kalau kamu butuh aku datang, kata Maya akhirnya. Aku siap. Belum, jawab Ulfa. Aku masih ingin lihat sejauh apa dia berani. Setelah panggilan berakhir, Ulfa berdiri dan berjalan ke kamar kerja. Ia membuka laptop, mencoba fokus pada pekerjaan, tapi layar terasa buram. Pikirannya kembali pada detail-detail kecil yang dulu ia abaikan. Pola pesan Raka yang berubah, panggilan video yang selalu singkat, alasan rapat yang terlalu sering muncul di jam-jam ganjil. Semua itu kini membentuk satu garis yang lebih jelas. Menjelang sore, Ulfa menerima pesan dari Raka. Meeting seharian. Nanti malam aku kabarin. Ulfa membaca pesan itu sambil membandingkannya dengan foto 2 gelas minuman berlatar Paris. Ia tidak membalas. Kali ini, diamnya terasa berbeda. Bukan karena menahan emosi, melainkan karena memilih jarak. Malam datang lebih cepat dari yang ia duga. Ulfa menyalakan lampu ruang tamu, duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Story Nadine masih ada, belum dihapus. Seolah sengaja dibiarkan. Ulfa menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Ia tidak lagi mencari alasan untuk membela Raka di kepalanya. Biasanya, ia akan mengingatkan diri sendiri tentang kelelahan kerja, tekanan tanggung jawab, atau kesalahpahaman. Malam ini, pembelaan itu tidak muncul. Ia belum membuat keputusan apapun. Ia belum menuduh, belum menuntut. Tapi ada garis tipis yang selama ini ia jaga dengan sabar.
garis tentang apa yang masih bisa ia toleransi, dan garis itu mulai bergeser, sedikit demi sedikit. Ulfa mengunci ponsel, mematikannya, lalu berdiri. Di dalam dadanya, tekanan baru terbentuk, bukan ledakan, melainkan tarikan kuat menuju sesuatu yang belum ingin ia sebut. Besok, ia tahu, ketenangan pura-pura tidak akan cukup lagi. Ulfa bangun dengan dada yang terasa sempit. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kesadaran yang belum sepenuhnya ia terima. Garis yang bergeser semalam tidak kembali ke tempat semula. Ia justru terasa makin jauh, seperti batas yang ditarik ulang oleh orang lain tanpa persetujuannya. Ponselnya menyala dengan beberapa notifikasi tak terbaca. Ulfa tidak langsung meraih. Ia duduk di tepi ranjang, menenangkan napas, mengingatkan dirinya bahwa apapun yang akan ia dengar hari ini, ia berhak memprosesnya dengan caranya sendiri. Ketika akhirnya ia membuka ponsel, satu nama muncul di bagian atas layar. Raka. Panggilan masuk. Ulfa menatap layar itu cukup lama hingga getarnya berhenti. Beberapa detik kemudian, panggilan itu masuk lagi. Kali ini, ia mengangkatnya. Aku nggak bisa lama. Suara Raka terdengar tanpa basa-basi. Di belakangnya, ada dengung pelan, mungkin suara jalanan atau kafe. Ulfa tidak menyela. Ia membiarkan Raka berbicara, memberi ruang yang selama ini selalu ia berikan. Aku tahu kamu lihat story itu, lanjut Raka. Dan iya, aku memang beberapa kali bareng Nadine di sini. Pengakuan itu jatuh datar. Tidak ada jeda, tidak ada nada menyesal. Ulfa merasakan sesuatu di dadanya runtuh, bukan karena fakta itu sendiri, melainkan karena cara Raka mengatakannya, seolah kebersamaan itu hal sepele yang tak perlu diperdebatkan. Beberapa kali. Ulfa mengulang, suaranya stabil. Ia terkejut mendengar dirinya sendiri terdengar begitu tenang. Iya, tapi jangan dibesar-besarkan, kata Raka cepat. Ini urusan kerja yang kebetulan jadi dekat. Kamu jangan langsung menyebut ini pengkhianatan. Kata itu, pengkhianatan, diucapkan Raka lebih dulu, seolah ia sudah menyiapkan perisainya. Ulfa menggenggam ponsel lebih erat. Ia menunggu sesuatu yang tidak datang, permintaan maaf, pengakuan salah, atau setidaknya empati. Dekat sampai pakai cincin, tanya Ulfa akhirnya. Ada jeda singkat. Raka menarik napas. Itu bukan lamaran. Jangan ditarik ke sana. Nadine cuma pakai properti buat konten. Kamu tahu kan, orang-orang sekarang suka lebay. Ulfa menutup mata. Di kepalanya, janji tentang kejujuran berputar. Kini terdengar seperti lelucon yang terlalu lama disimpan. Bukan fakta bahwa Raka bersama Nadine yang paling menyakitkan, melainkan caranya meremehkan kecerdasan dan perasaan Ulfa. Kamu sedang menjelaskan atau membenarkan? Tanya Ulfa pelan. Raka mendesah, jelas tidak sabar. Aku cuma nggak mau kamu salah paham. Aku masih suami kamu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tuduhan apapun. Masih suami kamu. Seolah status itu cukup untuk menghapus segala batas yang dilanggar. Ulfa tidak menjawab. Ia tidak ingin percakapan ini berubah menjadi adu suara. Ia tahu, jika ia terus berbicara sekarang, ia akan mengatakan sesuatu yang belum siap ia pertanggungjawabkan. Kita bahas nanti kalau aku pulang, kata Raka, nadanya menutup. Sekarang aku harus pergi. Panggilan terputus sebelum Ulfa sempat berkata apapun. Ulfa meletakkan ponsel di meja dengan gerakan perlahan. Tangannya dingin. Ada rasa diremehkan yang mengendap, jauh lebih berat daripada rasa dikhianati. Raka tidak hanya melukai kepercayaannya. Ia menganggap perasaan Ulfa sebagai reaksi berlebihan yang perlu diredam, bukan dihormati. Tak lama kemudian, Maya datang. Ulfa tidak ingat menghubunginya, tapi Maya tahu, selalu tahu, kapan Ulfa membutuhkan kehadiran tanpa banyak tanya. Kamu kelihatan pucat, kata Maya, duduk di sampingnya. Dia nelpon. Ulfa mengangguk. Ia menceritakan percakapan itu tanpa emosi yang meledak-ledak. Setiap kalimat terasa seperti laporan, bukan curahan. Maya mendengarkan dengan rahang mengeras. Dia ngaku, tapi nolak tanggung jawab, kata Maya akhirnya. Itu lebih berbahaya. Ulfa memijat pelipisnya. Yang bikin aku sakit bukan cuma Nadine, tapi caranya bicara seolah aku ini anak kecil yang salah paham.
Maya menatapnya serius. Karena kalau kamu terima cara bicara itu, kamu mengizinkan dia mendefinisikan nilai kamu. Kalimat itu membuat Ulfa terdiam. Ia menatap lantai, melihat pantulan cahaya yang bergerak pelan. Selama ini, ia terlalu fokus menjaga rumah tangga agar tetap utuh, sampai lupa menanyakan satu hal penting. Dengan harga apa? Pilihan kamu ke depan, lanjut Maya, lebih lembut, bukan cuma soal bertahan atau pergi. Tapi soal siapa kamu setelah ini. Ulfa mengangguk pelan. Kata-kata itu tidak memberi solusi instan, tapi menempatkan beban di tempat yang tepat, di tangannya sendiri. Ia menyadari, apapun yang ia lakukan nanti, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Malam itu, Ulfa berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap pantulan wajahnya yang tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diakui suaminya berbagi ruang intim dengan perempuan lain. Ia menyadari ketenangan ini bukan kekuatan, melainkan jeda sebelum keputusan. Ulfa mengambil ponsel, membuka chat Raka, lalu menulis satu kalimat. Ia membacanya beberapa kali sebelum mengirim. Kita akan bicara, tapi dengan syarat kejujuran penuh. Pesan itu terkirim. Jantung Ulfa berdegup lebih cepat. Ia belum tahu apa konsekuensinya, tapi untuk pertama kalinya, ia menetapkan batas dengan sadar. Dan batas itu, ia tahu, bisa mengubah segalanya. Ulfa tahu pagi itu akan berbeda bahkan sebelum ponselnya bergetar. Ia baru saja menutup laptop, duduk diam di ruang tamu dengan tirai setengah terbuka. Cahaya matahari masuk tanpa kehangatan. Tubuhnya tenang, tapi ada tekanan konstan di dada. Bukan panik, melainkan kesiapan yang terpaksa. Sejak semalam, ia sudah berhenti berharap pada klarifikasi yang lembut. Yang tersisa hanya kebutuhan untuk mendengar kebenaran, seburuk apapun bentuknya. Panggilan dari Raka masuk tepat saat ia menarik napas panjang. Ulfa mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Aku nggak mau ini jadi ribet. Suara Raka terdengar lebih tegas dari biasanya. Bukan marah, lebih seperti orang yang sedang menjaga kendali. Kamu kelihatan bikin kesimpulan sendiri. Ulfa memejamkan mata sejenak. Nada itu. Ia mengenalnya terlalu baik. Nada yang selalu muncul saat Raka merasa posisinya terancam. Aku lihat apa yang kamu dan Nadine tunjukkan, kata Ulfa pelan. Itu bukan kesimpulan. Itu respons. Ada jeda singkat di seberang. Raka menghela napas. Oke. Aku jujur. Aku memang sering bareng Nadine selama di sini. Kata jujur itu diucapkan terlalu cepat, seolah ingin mengamankan posisi. Ulfa menunggu lanjutan kalimatnya. Tapi jangan kamu sebut ini selingkuh, lanjut Raka. Atau pengkhianatan. Itu berlebihan. Ulfa membuka mata. Ia menatap dinding di depannya, memperhatikan retakan kecil yang selama ini tak pernah ia pedulikan. Sesuatu di dalam dirinya mengeras. Berlebihan menurut siapa? Tanyanya. Raka terdengar tidak sabar. Menurut akal sehat. Aku ke Paris buat kerja. Nadine ada di lingkaran itu. Kami dekat karena situasi. Bukan karena niat. Ulfa tersenyum tipis. Bukan senyum senang, melainkan refleks saat seseorang mendengar sesuatu yang sudah ia duga. Dan cincin. Itu bukan lamaran. Raka menjawab cepat. Kamu jangan menafsirkan simbol-simbol yang gak jelas. Nadine suka bikin konten. Kamu tahu itu. Ulfa menelan ludah. Bukan fakta bahwa Raka bersama Nadine yang kini paling melukai, melainkan caranya menyederhanakan semua yang ia rasakan. Seolah luka bisa dibantah dengan logika sepihak. Jadi menurut kamu, Ulfa berkata hati-hati, aku cuma terlalu sensitif. Bukan gitu, Raka membalas. Tapi nadanya menguat. Aku cuma bilang, jangan bawa emosi ke hal yang sebenarnya biasa. Kalimat itu memukul Ulfa lebih keras daripada pengakuan apapun. Hal yang sebenarnya biasa. Seolah batas yang dilanggar adalah kesepakatan sepihak yang tidak perlu dihormati. Kamu sadar enggak? Suara Ulfa tetap rendah. Yang kamu lakukan bukan cuma menyakitiku, tapi meremehkanku. Raka terdiam. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk menegaskan bahwa ia tidak siap mendengar itu. Aku masih suami kamu, katanya akhirnya, seperti kartu terakhir yang dikeluarkan. Aku nggak ninggalin kamu. Ulfa menggenggam ponsel.
Status itu kembali dijadikan tameng, bukan tanggung jawab. Ia menyadari, percakapan ini tidak akan bergerak kemanapun jika ia terus menunggu empati dari orang yang sibuk membela diri. Kita berhenti di sini dulu, kata Ulfa. Aku butuh waktu. Raka mendesah, jelas tidak puas. Terserah kamu. Tapi jangan bikin masalah jadi lebih besar dari yang seharusnya. Panggilan berakhir. Ulfa meletakkan ponsel di meja, lalu duduk tanpa bergerak. Dadanya terasa kosong. Tapi kali ini bukan kehampaan yang pasrah. Ini lebih mirip ruang yang terbuka paksa. Ruang untuk melihat sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan pengertian. Ia tidak hanya dikhianati. Ia dianggap berlebihan. Perasaannya diposisikan sebagai gangguan, bukan sinyal. Dan kesadaran itu menyakitkan dengan cara yang lebih tajam. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Maya masuk tanpa perlu diundang, membawa ekspresi yang sudah membaca situasi sebelum Ulfa bicara. Dia ngaku? Tanya Maya, duduk di seberang Ulfa. Ulfa mengangguk. Ngaku dekat. Tapi katanya bukan pengkhianatan. Maya mengangkat alisnya, tidak terkejut. Dan kamu? Aku marah, jawab Ulfa jujur. Tapi lebih dari itu, aku merasa dianggap bodoh. Maya menyilangkan tangan, tubuhnya condong ke depan. Karena dia nggak cuma melanggar batas. Dia mendefinisikan ulang batas itu tanpa persetujuan kamu. Ulfa menatap Maya. Kata-kata itu mengisi potongan yang selama ini terasa ganjil. Aku selama ini tenang supaya rumah tangga ini nggak goyah. Tapi sekarang aku bertanya-tanya, aku tenang untuk siapa? Pertanyaan yang tepat, kata Maya lembut. Karena pilihan kamu ke depan akan menentukan satu hal penting. Ulfa mengangkat wajahnya. Apa? Harga diri kamu sendiri. Kalimat itu jatuh perlahan, tapi menghantam tepat di pusat pertahanan Ulfa. Ia menyadari, ia tidak bisa lagi sekadar menunggu Raka berubah sikap atau berharap Nadine menghilang. Setiap pilihan diam, setiap toleransi baru, sedang membentuk versi dirinya yang mungkin tidak ia kenali lagi. Malam itu, setelah Maya pulang, Ulfa berdiri lama di depan jendela. Lampu jalan menyala satu persatu. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan-pesan lama dari Raka. Janji, rencana, kalimat-kalimat yang dulu terasa aman. Ia tidak menghapus apapun. Tapi ia juga tidak lagi memeluknya sebagai kebenaran mutlak. Ulfa membuka catatan di ponselnya dan menulis satu kalimat pendek. Bukan pesan untuk Raka, melainkan untuk dirinya sendiri. Aku tidak boleh mengecilkan lukaku hanya agar orang lain merasa nyaman. Ia menyimpan catatan itu, mengunci ponsel, lalu mematikan lampu. Di dalam gelap, ada tekanan batin baru yang tumbuh, bukan ketakutan, melainkan kesiapan untuk melangkah ke wilayah yang selama ini ia hindari. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan membawa risiko yang tidak kecil. Catatan pendek yang Ulfa tulis semalam masih terngiang di kepalanya ketika pagi datang. Aku tidak boleh mengecilkan lukaku hanya agar orang lain merasa nyaman. Kalimat itu terasa asing sekaligus menguatkan. Bukan penghiburan, melainkan peringatan. Ulfa menyeduh teh hangat dan duduk di meja makan, membuka laptop yang selama ini jarang ia sentuh untuk urusan rumah tangga. Ada satu wilayah yang sengaja ia hindari selama bertahun-tahun, keuangan bersama. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena percaya. Kepercayaan itu kini terasa naif. Ulfa membuka folder berlabel keuangan rumah tangga. File terakhir yang bisa ia akses adalah laporan lama, tersimpan rapi tapi berhenti diperbarui sejak beberapa bulan lalu. Ia mencoba masuk ke akun perbankan bersama. Gagal. Kata sandi salah. Ia mencoba ulang, lalu memilih opsi lupa kata sandi. Notifikasi pemulihan dikirim ke nomor Raka. Ulfa menatap layar dengan ekspresi datar. Tidak kaget, tapi juga tidak sepenuhnya siap. Ia menyadari, kontrol ini bukan kebetulan. Raka selalu bilang ia lebih paham urusan angka, lebih rapi, lebih teliti. Ulfa mengiyakan, karena ia memilih mempercayakan, bukan karena ia tidak mampu. Ia menghubungi layanan pelanggan bank. Prosesnya panjang, penuh verifikasi yang berujung pada satu kesimpulan yang tak bisa dibantah. Akses utama ada di tangan Raka. Semua kartu, semua otorisasi transaksi, semua pengaturan,
Ia tercatat sebagai pemilik kedua yang bergantung pada persetujuan pemilik pertama. Ulfa mengakhiri panggilan dengan ucapan terima kasih yang sopan. Setelah itu, ia duduk diam. Ada sensasi getir yang merayap, bukan di dada, melainkan di perut, tempat keputusan seringkali bermula. Ia mulai melihat pola yang sama seperti percakapan-percakapan Raka. Pengakuan parsial, kontrol penuh, penjelasan yang menenangkan tapi membatasi. Kebohongan, rupanya, tidak berdiri sendiri. Ia tersusun rapi. Ponsel Ulfa bergetar. Pesan dari Maya. Aku free siang ini. Kamu gimana? Ulfa mengetik balasan singkat. Aku lagi beresin sesuatu. Nanti aku kabari. Ia belum siap berbagi. Bukan karena menutup diri, melainkan karena ada bagian dari ini yang harus ia pahami sendiri terlebih dahulu. Ulfa membuka email lama, menelusuri komunikasi kerja Raka yang sesekali ia cecekan dulu. Ia tidak mencari bukti perselingkuhan. Ia mencari struktur. Bagaimana Raka menjalankan hidupnya tanpa melibatkan Ulfa sebagai mitra. Menjelang siang, sebuah nama muncul di layar ponsel. Bima. Ulfa sempat ragu sebelum mengangkat. Bima adalah rekan kerja Raka. Seseorang yang beberapa kali bertemu dengannya di acara kantor. Sikapnya ramah, cenderung santai, dan, yang Ulfa sadari sekarang, tidak terlalu pandai menyaring kata. "FA, maaf ganggu." Suara Bima terdengar canggung. "Aku cuma mau konfirmasi alamat email kamu. Ada dokumen lama yang perlu aku kirim." Ulfa menyebutkan alamatnya, lalu menunggu. Bima tidak langsung menutup telepon. Sekalian nanya. Lanjut Bima, terdengar ragu tapi penasaran. Raka jadi extend di Paris, ya? Ulfa merasakan sesuatu menegang di bahunya. Extend? Iya. Bima tertawa kecil. Katanya jadwalnya mundur. Proyeknya belum kelar. Aku kira kamu sudah tahu. Ulfa menjaga suaranya tetap stabil. Belum. Dia bilang seminggu. Oh, Bima terdengar kikuk. Mungkin dia belum sempat cerita. Maksudku, ini belum fix juga sih. Tapi biasanya kalau dia bilang gitu ke tim, berarti sudah hampir pasti. Hampir pasti. Dua kata yang membuka pintu pemahaman baru. Terima kasih infonya, Bim, kata Ulfa. Nanti aku tunggu emailnya. Setelah panggilan berakhir, Ulfa menatap ponsel dalam diam. Tidak ada rasa ingin langsung menelpon Raka. Tidak ada dorongan untuk menuntut penjelasan. Yang muncul justru kejelasan dingin, bahwa apa yang ia hadapi bukan serangkaian kebetulan atau kesalahan sesaat. Raka tidak lupa memberitahu. Ia memilih tidak memberitahu. Ulfa berdiri dan berjalan ke jendela. Langit siang itu cerah, terlalu kontras dengan isi kepalanya. Ia memikirkan kembali semua yang terjadi. Story Nadine yang semakin berani, pengakuan Raka yang setengah-setengah, kontrol keuangan yang sepihak, dan kini rencana tinggal lebih lama yang disembunyikan. Semua potongan itu menyatu membentuk satu kesimpulan yang sulit dihindari. Ini bukan tentang satu perempuan. Ini tentang sistem. Sistem di mana Ulfa diletakkan di posisi aman tapi pasif, diberi cukup informasi untuk tenang, tapi tidak cukup untuk berdaya. Sistem yang membuat kebohongan terasa efisien, bukan emosional. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari Raka. Hari ini padat. Jangan nunggu aku kabar cepat. Ulfa membaca pesan itu dengan mata yang lebih jernih dari sebelumnya. Ia tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa dikeluarkan dari lingkaran keputusan. Ia membalas singkat. Oke. Sore itu, Maya akhirnya datang. Ulfa tidak menceritakan semuanya. Ia hanya menyebut soal akses keuangan dan rencana perpanjangan di Paris. Maya mendengarkan tanpa memotong. Ini sudah terstruktur, kata Maya akhirnya. Dan struktur itu dibuat supaya kamu tidak banyak bertanya. Ulfa mengangguk. Aku baru sadar. Selama ini aku pikir kepercayaan berarti tidak ikut campur. Ternyata aku sedang disingkirkan pelan-pelan. Maya menatapnya serius. Terus langkah kamu. Ulfa terdiam. Ia belum siap membuat keputusan besar. Tapi ia tahu, menunggu pasif bukan lagi pilihan yang netral. Malam itu, setelah Maya pulang, Ulfa membuka laptop sekali lagi. Ia membuat daftar sederhana,
rekening, kartu, aset, bukan untuk bertindak sekarang, tapi untuk memahami peta. Di akhir daftar, ia menambahkan satu catatan kecil, nyaris seperti bisikan pada dirinya sendiri. Mulai besok, aku tidak akan meminta izin untuk tahu. Ia menyimpan file itu dengan nama baru, mengunci laptop, lalu duduk dalam gelap. Keputusan kecil itu terasa berisiko, bukan karena dampaknya langsung, melainkan karena ia menandai perubahan peran. Ulfa tidak lagi sekadar istri yang menunggu penjelasan. Ia mulai menjadi pengamat yang sadar, dan itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang belum ingin ia namai, namun tak bisa lagi ia hindari. Daftar yang Ulfa buat semalam masih terbuka di layar laptop ketika pagi datang. Kolom rekening, kartu, dan aset tersusun rapi, bukan sebagai rencana tindakan, tapi sebagai peta. Ia menatapnya beberapa menit, lalu menutup laptop perlahan. Tidak ada emosi besar. Hanya fokus. Sejak percakapan dengan Bima, sesuatu di dalam dirinya berubah arah. Bukan lagi gelombang, tapi arus. Ia tidak merasa ingin berteriak, tidak ingin menuntut, bahkan tidak ingin menangis. Semua itu terasa terlalu reaktif untuk situasi yang kini terlihat sistematis. Ulfa membuat sarapan sederhana, duduk di meja makan, dan membuka ponsel. Notifikasi media sosial memenuhi layar. Ia tidak langsung membuka WhatsApp. Jarinya justru bergerak ke Instagram. Sebuah story baru muncul. Nama Nadine kembali di urutan teratas. Lingkaran berwarna menyala terang. Ulfa menatapnya tanpa tergesa, seolah sudah tahu apa yang akan ia lihat. Ia menekan. Story itu bukan lagi simbol samar atau potongan gambar ambigu. Itu video. Sebuah kafe kecil dengan dekorasi bunga putih. Meja panjang, lilin, dan tulisan kecil bertema romantis. Nadine berdiri di tengah frame, mengenakan gaun terang, tersenyum lebar. Di depannya, seorang pria berlutut, wajahnya terlihat dari samping, tapi Ulfa mengenali postur dan jaket itu tanpa ragu. Raka. Di layar, Raka membuka kotak cincin. Di bagian atas story, tertulis satu kalimat pendek. Yes. Dan di bawahnya, sebuah tag. Raka. Ulfa tidak berkedip. Tidak ada tangisan. Tidak ada napas terengah. Tidak ada reaksi spontan yang meledak. Yang muncul justru keheningan dalam kepala. Seperti ruang kosong setelah suara besar berhenti. Ia menonton sampai selesai. Lalu story berikutnya. Foto tangan Nadine dan tangan Raka berdampingan. Cincin berkilau. Latar Paris yang terlalu indah untuk menjadi latar kehancuran. Ulfa meletakkan ponsel di meja dengan gerakan tenang. Dingin. Itu satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaannya. Tapi bukan dingin mati rasa. Ini dingin yang jernih, seperti air bening yang membuat segalanya terlihat tanpa distorsi. Ia berdiri, berjalan ke jendela, memandang keluar. Jalanan pagi berjalan seperti biasa. Orang-orang pergi bekerja. Dunia tidak runtuh. Hanya satu struktur dalam hidupnya yang runtuh, dan anehnya, itu membuat segalanya terasa lebih sederhana. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari beberapa kontak masuk hampir bersamaan. Maya. Grup keluarga. Bahkan nomor tak dikenal. Ulfa tidak membuka satupun. Ia kembali ke meja makan, duduk, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan ekspresi pengakuan terhadap kebenaran yang akhirnya tidak bisa lagi dipelintir. Tidak ada lagi abu-abu. Panggilan masuk dari Maya. Ulfa mengangkatnya. Kamu lihat? Suara Maya terdengar tegang. Iya, jawab Ulfa singkat. Kamu di mana sekarang? Di rumah. Aku ke sana. Tidak usah, kata Ulfa. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Aku baik-baik saja. Hening beberapa detik di seberang. Kamu yakin? Ulfa mengangguk, meski tahu Maya tidak bisa melihat. Aku nggak hancur. Aku malah jernih. Maya tidak langsung membalas. FA, katanya pelan, kadang jernih itu tanda bahaya juga. Ulfa tersenyum kecil. Aku tahu. Tapi ini bukan reaksi. Ini keputusan yang sedang tumbuh. Setelah menutup telepon, Ulfa membuka WhatsApp. Chat Raka penuh dengan pesan singkat yang belum dibaca.
Kamu jangan reaktif. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Kita masih bisa bicarakan. Ulfa membaca semuanya tanpa perubahan ekspresi. Kata-kata itu kini terdengar kosong. Bukan karena tidak menyakitkan, tapi karena tidak lagi relevan dengan kenyataan yang sudah dipertontonkan secara publik. Ia tidak membalas. Sebaliknya, Ulfa membuka aplikasi perbankan sekali lagi. Ia tidak bisa mengakses rekening utama, tapi ia membuka akun pribadinya. Saldo yang tersisa tidak besar, tapi cukup untuk membuat satu keputusan kecil yang konkret. Ia membuat catatan baru. Bukan daftar kali ini. Hanya satu baris. Langkah tegas pertama harus rasional, bukan emosional. Ulfa menyadari, selama ini ia selalu bereaksi, menahan, mengalah, menunggu, mengamati. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin bereaksi. Ia ingin bertindak. Bukan untuk membalas. Bukan untuk melukai. Tapi untuk mengembalikan kendali atas hidupnya sendiri. Siang itu, ia membuka kembali dokumen aset. Ia menambahkan informasi baru, menandai apa yang berada di bawah kendali Raka dan apa yang tidak. Ia mulai membangun peta kekuasaan kecil yang selama ini tidak ia sadari. Malam datang pelan. Ulfa duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Di ponselnya, story Nadine masih beredar. Dunia maya merayakan sesuatu yang bagi Ulfa adalah kehancuran. Ia tidak memblokir, tidak melapor, tidak menghapus. Ia hanya mematikan notifikasi. Di dalam dirinya, sebuah garis baru terbentuk, bukan batas toleransi, melainkan batas tindakan. Ulfa mengambil ponsel, membuka catatan, dan menulis satu kalimat lagi. Jika aku terus diam, aku tidak sedang kuat, aku sedang menghilang. Ia menyimpannya, mengunci layar, lalu berdiri. Untuk pertama kalinya, Ulfa tidak mempertimbangkan bagaimana perasaannya nanti. Ia mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Pagi itu tidak dibuka dengan tangisan atau doa panjang. Ulfa bangun dengan kepala ringan, seolah tubuhnya sudah lebih dulu menerima keputusan yang semalam baru dirumuskan pikirannya. Udara kamar terasa datar. Tidak hangat, tidak dingin. Ia duduk di tepi ranjang beberapa detik, membiarkan kesadarannya utuh sebelum berdiri. Di meja, map plastik transparan berisi dokumen rekening bersama tergeletak rapi. Nama Ulfa Rahmani tercetak jelas sebagai pemilik utama. Nama Raka tercantum sebagai pengguna tambahan. Dulu, itu ia anggap simbol kepercayaan. Hari ini, ia melihatnya sebagai fakta hukum. Ulfa mandi, berpakaian sederhana, lalu keluar rumah. Ia tidak memberitahu siapapun. Bahkan Maya. Di kantor cabang bank, suasana terlalu normal untuk keputusan yang akan ia ambil. Teller tersenyum profesional. Pendingin ruangan berdengung pelan. Ulfa duduk di kursi konsultasi dengan punggung tegak, map di pangkuan, dan suara yang ia jaga tetap stabil. Saya ingin memblokir seluruh kartu ATM dan kartu debit atas nama pengguna tambahan, ucapnya. Sesuai hak pemilik rekening. Petugas itu menatap layar, memeriksa data, lalu mengangguk. Ibu Ulfa pemilik utama, ya? Iya. Pemblokiran sementara atau permanen? Ulfa berhenti sejenak. Di titik itu, ada dorongan aneh untuk berkata sementara, seolah ia masih memberi ruang kembali. Tapi ia tahu, kata itu bukan berasal dari logika, melainkan dari sisa kebiasaan mengalah. Blokir penuh, jawabnya akhirnya. Sesuai prosedur. Petugas mencetak formulir. Ulfa menandatangani tanpa tangan gemetar. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada kepuasan. Hanya kesadaran bahwa satu garis telah ditarik, dan ia berdiri di sisi yang baru. Ketika keluar dari bank, ponselnya langsung bergetar. Satu panggilan tak terjawab. 2, 3. Nama Raka memenuhi layar. Ulfa tidak mengangkat. Ia berjalan ke parkiran, duduk di mobil, dan baru menyalakan mesin setelah dering berhenti sendiri. 5 menit kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Kenapa ATM gue nggak bisa? FA, ini apa-apaan? Lo blokir kartu gue. Ulfa membaca tanpa membalas. Ia memegang setir dengan kedua tangan, menunggu detak jantungnya stabil.
Rasa bersalah muncul seperti refleks, cepat, otomatis, dan menyusup tanpa izin. Ia menghela napas, membiarkannya lewat, tapi tidak mengikutinya. Panggilan masuk lagi. Kali ini ia mengangkat. Apa maksud lo? Suara Raka terdengar tinggi, napasnya tidak beraturan. Gue lagi di luar negeri. Kartu gue ditolak. Ini kejam. Ulfa. Ulfa diam. Ia mendengarkan, bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengambil jarak. Lo tahu nggak dampaknya? Lanjut Raka. Ini nggak manusiawi. Lo mau bikin gue kelabakan. Ulfa menatap kaca depan. Bayangannya sendiri terlihat tenang, hampir asing. Itu rekening bersama, katanya akhirnya, pelan. Dan aku pemilik utamanya. Jadi sekarang lo pakai hukum buat nyiksa gue. Raka tertawa pendek, getir. Lo dendam, ya? Ulfa menutup mata sesaat. Kata dendam menusuk, karena ia tahu betapa mudahnya label itu dilemparkan untuk meniadakan alasan yang sah. Aku pakai hak, jawabnya. Bukan emosi. Hak. Raka meninggikan suara. Setelah semua yang gue lakuin buat lo. Kalimat itu terasa familiar. Dulu, ia akan mengecil. Sekarang, ia mendengarnya sebagai upaya mengembalikan kendali. Aku nggak bicara masa lalu, kata Ulfa. Aku bicara sekarang. Raka terdiam beberapa detik. Lalu suaranya berubah, lebih tajam. Lo sadar nggak? Ini bikin lo kelihatan kejam. Ulfa membuka mata. Rasa bersalah itu datang lagi, lebih berat. Ia merasakannya sepenuhnya. Tekanan di dada, keinginan menjelaskan, membenarkan diri, meredakan kemarahan orang lain. Harga yang selama ini selalu ia bayar agar dianggap baik. Namun kali ini, ia tidak membayar. Ia mematikan panggilan. Tangannya gemetar setelahnya. Bukan karena takut, tapi karena konflik yang nyata. Antara citra diri yang selama ini ia jaga dan harga diri yang baru saja ia sentuh. Ponselnya terus berbunyi. Pesan suara masuk satu demi satu. Nada Raka berubah-ubah, marah, memohon, menyindir. Ada satu pesan yang membuat Ulfa berhenti. Gue nggak nyangka lo bisa sejahat ini. Kata jahat menempel lebih lama dari yang lain. Ulfa meletakkan ponsel di kursi sebelah, menatapnya seolah itu benda asing. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk menguji kejujuran. Apakah aku memang kejam? Atau aku hanya berhenti berkorban? Sore hari, Maya datang tanpa memberi kabar. Ia menemukan Ulfa duduk di ruang tamu, jendela terbuka, cahaya matahari jatuh miring ke lantai. Kamu lakukan? Tanya Maya pelan. Ulfa mengangguk. Maya duduk di seberangnya. Dia panik. Ya. Dan kamu? Ulfa berpikir sejenak. Aku diam. Maya menatapnya lama, seolah mencari retakan. Diam itu juga pilihan. Fa. Aku tahu, jawab Ulfa. Dan itu yang paling sulit. Malam turun. Ulfa sendirian lagi. Ponselnya akhirnya sunyi, tapi kepalanya tidak. Rasa bersalah dan harga diri saling tarik-menarik, seperti dua kutub yang sama kuatnya. Ia berdiri di tengah, goyah tapi tidak mundur. Sebelum tidur, Ulfa membuka catatan kecilnya dan menulis satu kalimat. Jika aku menyerah sekarang, aku kembali menjadi orang yang sama. Ia menutup buku itu dengan tangan berat. Keputusan kecil hari ini telah membuka pintu konflik yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, Ulfa tahu, diamnya bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berisiko. Dampak keputusan Ulfa belum reda ketika pagi berikutnya datang. Tubuhnya masih membawa sisa ketegangan, seperti garis listrik yang tidak putus meski saklar sudah dimatikan. Ia bangun dengan kepala jernih, tapi jantungnya waspada. Ponsel di meja samping ranjang sunyi semalaman, dan justru itu yang membuatnya gelisah. Pagi berjalan biasa. Ulfa menyiapkan kopi, membuka jendela, dan membiarkan udara masuk. Ia tidak lagi menunggu pesan Raka. Ketidakhadiran suara itu terasa seperti ruang kosong yang baru, belum nyaman, namun memberi napas. Menjelang siang, notifikasi muncul, bukan dari Raka. Sebuah pesan masuk dari nomor tak tersimpan,
lalu disusul panggilan. Nama yang muncul di layar membuat Ulfa berhenti bergerak. Dion. Ia mengenal nama itu dengan baik. Dion adalah sepupu Raka, orang yang selama ini berperan sebagai penenang keluarga. Bukan penegak kebenaran, melainkan penjaga ketertiban. Sosok yang selalu datang ketika sesuatu berpotensi menjadi skandal. Ulfa mengangkat panggilan itu setelah dering ketiga. "Fa." Suara Dion terdengar tenang, nyaris ramah. "Kita perlu bicara." "Ada apa?" Ulfa menjaga nada suaranya netral. "Raka lagi di situasi sulit," kata Dion. "Tidak ada basa-basi. Kartu diblokir. Uang nggak bisa dipakai. Nadine ribut. Mereka kehabisan pegangan." Ulfa menutup mata sejenak. "Jadi itu sudah sampai ke lingkar keluarga." "Itu urusan Raka," jawabnya. "Dan Nadine." Dion menghela napas. "Aku paham kamu marah. Tapi ini keluarga, Fa. Masalah begini sebaiknya diselesaikan diam-diam." Kata diam-diam menggantung, berat dan akrab. Ulfa mengenal bobotnya, bukan sebagai saran, melainkan tuntutan tak tertulis. Sementara itu, ribut di sisi lain dunia sedang terjadi. Di sebuah apartemen sewaan di Paris, Raka berdiri di dekat jendela, ponsel di tangan, wajahnya kusut. Nadine duduk di sofa dengan tangan terlipat, matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena marah yang tertahan. "Gue bilang dari awal, lo yang harus urus ini," kata Nadine tajam. "Lo yang masih terikat sama dia." "Gue nggak nyangka dia bakal sejauh ini," balas Raka. "Ini kelewatan." "Yang kelewatan siapa?" Nadine bangkit. "Lo janji semuanya aman. Sekarang kartu nggak bisa, transfer mentok. Lo mau gue bayar hidup kita pakai apa?" Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, keyakinannya runtuh di hadapan seseorang yang selama ini ia yakinkan dengan janji. Nadine menatapnya, mencari pegangan yang tidak ia temukan. "Ini gara-gara lo nggak beres dari awal," lanjut Nadine, suaranya meninggi. "Lo mau nyaman tanpa bersin tanggung jawab." Raka membalas dengan amarah yang lahir dari panik. "Jangan nyalahin gue sendirian." Pertengkaran itu pecah, bukan karena cinta, melainkan karena kekosongan yang tak bisa ditutup lagi oleh kebohongan. Di Jakarta, Ulfa masih memegang ponsel. Dion belum berhenti bicara. "Fa, kamu itu istri sah," katanya, menekan dengan lembut. "Nama baik keluarga dipertaruhkan. Orang-orang gak perlu tahu detailnya. Kita bisa cari jalan tengah." Ulfa berdiri dari kursi, berjalan perlahan ke jendela. Cahaya siang memantul di kaca, memperlihatkan bayangannya sendiri, tegak, namun tidak kaku. "Jalan tengah untuk siapa?" tanyanya. "Untuk semua," jawab Dion cepat. "Untuk kamu juga. Percayalah, buka-bukaan cuma bikin luka makin lebar." Ulfa tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang baru saja menyadari sesuatu dengan sangat jelas. "Luka itu sudah ada," katanya. "Yang selama ini terjadi cuma menutupinya." Dion terdiam sesaat. "Kamu mau bikin ini jadi besar?" "Aku mau berhenti pura-pura kecil," jawab Ulfa. Nada suaranya tidak tinggi. Tidak ada emosi meledak. Justru itu yang membuat kata-katanya terasa tegas. "Fa." Dion mencoba lagi, lebih lembut. "Kamu perempuan baik. Jangan rusak semua ini cuma karena emosi sesaat." Kalimat itu menghantam lebih keras dari tuduhan Raka kemarin. Ulfa merasakan dorongan lama untuk membuktikan dirinya baik. Untuk mengalah, menutup mulut, menyelamatkan wajah orang lain. Ia menarik napas dalam-dalam. "Yang kamu sebut baik," katanya pelan, "adalah aku yang selalu diam." Hening di ujung sana. "Aku capek menutup luka demi nama baik," lanjut Ulfa. "Dan aku nggak mau lagi." Dion tidak membantah. Ia hanya berkata, "Pikirkan baik-baik, Fa." "Aku sudah," jawab Ulfa. Lalu ia menutup panggilan. Tangannya sedikit gemetar setelah itu. Penolakan ini berbeda dari memblokir kartu. Ini penolakan terhadap sistem, pola yang selama ini membungkus pengkhianatan dengan kata keluarga. Sore itu, Maya datang lagi. Ulfa menceritakan panggilan Dion tanpa emosi berlebihan.
seolah melaporkan cuaca. Dan kamu nolak? Tanya Maya. Iya. Maya mengangguk, matanya tajam. Itu berat. Lebih berat kalau aku iya, balas Ulfa. Malam menjelang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ulfa membuka laptopnya. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia lakukan. Tapi jarinya bergerak ke folder dokumen, membuka arsip-arsip lama, rekening, pesan, tanggal. Keputusan kecil itu sederhana, namun berisiko. Ia mulai mencatat. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk berhenti lupa. Di layar, kursor berkedip menunggu. Ulfa menatapnya lama, lalu mulai mengetik. Ulfa menutup laptop dengan pelan setelah menyimpan catatan pertamanya malam tadi. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata. Yang tertinggal hanya rasa letih yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya duduk setelah berdiri terlalu lama. Pagi datang tanpa kejutan. Dan untuk sesaat, hidup terasa nyaris normal. Nyaris. Ia baru saja selesai menyiram tanaman ketika ponselnya bergetar. Satu notifikasi WhatsApp muncul dari nomor yang tidak disimpan. Tapi fotonya terlalu familiar untuk disangkal. Nadine. Ulfa tidak langsung membukanya. Ia memperhatikan ikon kecil itu. Lingkaran hijau tanpa garis cerita. Nadine telah menghapus semua story-nya. Paris, cincin, penandaan Raka, lenyap seolah tidak pernah ada. Penghapusan itu terasa lebih keras daripada pamer kemarin-kemarin. Bukan penyesalan, melainkan tanda panik. Ulfa akhirnya membuka pesan itu. Kalimat-kalimatnya panjang, tertata rapi, dan dingin dengan cara yang berusaha tampak bermartabat. Mbak Ulfa, saya harap Mbak bisa bersikap dewasa. Apa yang Mbak lakukan sekarang merugikan banyak pihak. Raka sedang bekerja, dan keputusan Mbak memblokir akses keuangan itu tidak etis. Saya percaya Mbak perempuan berpendidikan dan beragama, pasti paham soal moral dan empati. Ulfa membaca sampai selesai tanpa perubahan ekspresi. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu duduk. Detak jantungnya tetap stabil, namun sesuatu di dadanya mengeras. Bukan karena tersinggung, melainkan karena kejelasan yang datang tiba-tiba. Ancaman moral. Itu senjata Nadine. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pengakuan posisi. Hanya upaya menggeser kesalahan, membungkusnya dengan kata dewasa, etis, dan agama. Ulfa mengenali pola itu, cara orang yang takut kehilangan kendali mencoba mengambil alih narasi. Ia membayangkan Nadine menulis pesan itu dengan jari gemetar, berusaha tetap terlihat tinggi sementara tanah di bawahnya mulai retak. Story dihapus bukan karena sadar, melainkan karena sadar sedang kalah. Ulfa berdiri dan berjalan ke dapur. Ia menuang air, minum perlahan, lalu kembali duduk. Ponsel itu tetap di meja. Layar menyala menunggu balasan yang tidak kunjung datang. Di Paris, pagi tidak kalah dingin. Nadine duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponselnya yang sunyi. Pesan itu sudah terkirim hampir 1 jam lalu. Tidak ada centang biru kedua. Tidak ada tanda dibaca. Diam. Dia baca nggak sih? Gumamnya. Raka berdiri di dekat koper yang belum dibereskan sejak kemarin. Wajahnya kusam, bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ulfa bukan tipe yang langsung bales, katanya, setengah meyakinkan diri sendiri. Justru itu yang bikin gue nggak tenang, balas Nadine. Kalau dia marah, teriak. Kalau dia diam, itu bahaya. Raka tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar mengenal perempuan yang ia tinggalkan di rumah dengan asumsi akan selalu menunggu. Di Jakarta, Maya datang tanpa janji. Ia menemukan Ulfa duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela. Ada kabar? Tanya Maya pelan. Ulfa menggeser ponselnya ke arah Maya. Dari Nadine. Maya membaca cepat, lalu mendengus pendek. Klasik. Moral attack. Dia takut, kata Ulfa datar. Maya menatap Ulfa, sedikit terkejut. Kamu kelihatan tenang. Aku capek bereaksi, jawab Ulfa. Setiap kali aku menjawab, aku masuk ke arena yang dia pilih. Terus. Maya menunggu. Ulfa mengambil ponselnya kembali. Jarinya melayang di atas layar, membuka kolom balasan,
lalu menutupnya lagi. Aku nggak akan jawab, katanya. Maya tersenyum tipis. Itu keputusan. Ulfa mengangguk. Diam kali ini bukan karena takut. Bukan karena mengalah. Diam ini adalah pilihan, bentuk kontrol yang selama ini tidak pernah ia miliki. Sepanjang siang, ponsel Ulfa kembali bergetar 2 kali. Satu pesan lanjutan dari Nadine, nadanya lebih tajam. Satu panggilan tak terjawab dari nomor asing, kemungkinan Raka. Ulfa tidak membuka, tidak mengangkat. Setiap notifikasi ia biarkan berlalu seperti suara hujan di luar jendela. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya ringan. Ada rasa bersalah yang mencoba menyelinap, bayangan orang kehabisan uang di negeri asing, suara Maya tentang kemanusiaan, gema kata kejam yang pernah Raka ucapkan. Ulfa menutup mata. Ia tidak menolak rasa itu. Ia membiarkannya ada, tanpa membiarkan rasa itu mengambil alih. Sore hari, ia kembali membuka laptop. Catatan yang ia mulai kemarin kini bertambah 1 baris. Ia menyalin pesan Nadine, lengkap dengan waktu dan tanggal. Bukan untuk disebar. Bukan untuk senjata. Hanya untuk memastikan satu hal, bahwa ia tidak lagi menyangkal kenyataan demi kenyamanan orang lain. Saat matahari tenggelam, Ulfa membuat keputusan kecil berikutnya. Diam-diam, tanpa saksi. Ia mengubah pengaturan privasi WhatsApp-nya. Status, foto profil, dan info terakhir dilihat kini hanya bisa diakses oleh kontak tertentu. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk membatasi. Ponsel diletakkan terbalik di meja. Ulfa berdiri, menarik napas panjang. Diam yang ia pilih hari ini terasa berbeda, berat, tapi utuh. Di balik kesombongan Nadine, Ulfa melihat ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu, ketakutan itu bukan tanggung jawabnya. Diam yang dipilih Ulfa sejak kemarin tidak membuat dunia berhenti bergerak. Justru sebaliknya, diam itu memancing suara-suara yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, ponselnya kembali bergetar setelah semalaman sunyi. Nama Raka muncul di layar, disertai pesan suara berdurasi hampir 3 menit. Ulfa tidak langsung memutarnya. Ia menyiapkan diri lebih dulu, duduk tegak, menaruh ponsel di atas meja seolah benda itu bisa meledak kapan saja. Ada rasa lelah yang aneh, bukan takut, bukan juga marah. Lebih seperti kesiapan menerima sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia menekan tombol putar. Suara Raka terdengar parau, tergesa, dan penuh pembelaan diri. "FA, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku terjebak. Situasinya nggak sesederhana yang kamu kira. Di sini semuanya jadi kacau. Tekanan kerja, ekspektasi. Aku cuma kebawa arus. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu." Ulfa menutup mata. Kata terjebak menggema lebih keras daripada kalimat lainnya. Terjebak oleh apa? Oleh siapa? Raka melanjutkan, nadanya naik turun antara memohon dan menyalahkan keadaan. Nadine itu cuma, ya, awalnya teman. Aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Semua kejadian kayak numpuk sendiri. Aku salah, tapi ini bukan sepenuhnya pilihanku. Pesan suara berhenti. Ruangan terasa lebih dingin. Ulfa tidak langsung bereaksi. Ia membiarkan kata-kata itu mengendap, menabrak satu sama lain di kepalanya. Bukan sepenuhnya pilihanku. Kalimat itu terasa asing sekaligus familiar. Ia pernah mendengarnya dalam bentuk lain, bertahun-tahun lalu, saat Raka berdalih lupa menepati janji kecil. Selalu ada situasi. Selalu ada alasan. Ia menghela napas panjang. Ada marah yang seharusnya datang, tapi justru tertahan di suatu tempat yang lebih dalam. Tak lama kemudian, ponsel bergetar lagi. Kali ini bukan Raka. Bima. Ulfa mengernyit. Bima adalah rekan kerja Raka. Orang yang sejak awal beberapa kali muncul sebagai penghubung informasi, tidak pernah terlalu dekat, tapi juga tidak sepenuhnya jauh. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat. "FA." Suara Bima terdengar canggung. "Aku minta maaf ganggu. Aku rasa aku harus jujur." Nada itu membuat Ulfa duduk lebih tegak. "Soal apa?" Ada jeda singkat di ujung sana, seperti orang yang sedang menimbang risiko dari kejujuran. "Soal Raka dan Nadine." Ulfa tidak berkata apa-apa.
Ia membiarkan keheningan itu menjadi ruang aman, atau mungkin jebakan, bagi Bima untuk melanjutkan. Hubungan mereka bukan baru, kata Bima akhirnya. Bukan karena Paris. Semua ini sudah direncanakan sejak lama. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dampaknya terasa seperti benturan keras di dada Ulfa. Direncanakan bagaimana? Tanyanya, suaranya tetap datar. Bima menarik napas. Raka sering cerita soal merasa kosong, merasa nggak dihargai. Nadine masuk pelan-pelan. Bukan kebetulan mereka ke Paris bareng. Itu sudah dibicarakan. Bahkan sebelum dinas ini disetujui. Ulfa memejamkan mata. Potongan-potongan yang selama ini terasa kabur tiba-tiba menyatu dengan kejelasan yang menyakitkan. Jadi bukan arus. Bukan kebetulan. Bukan terjebak. Aku nggak bilang apa-apa karena aku pikir. Kamu tahu, lanjut Bima, suaranya melemah. Atau setidaknya, Raka akan jujur sendiri. Tapi ternyata enggak. Ulfa membuka mata, menatap dinding kosong di depannya. Ada rasa panas yang mulai naik, amarah yang tertunda, menumpuk terlalu lama, kini mencari jalan keluar. Namun yang datang justru sesuatu yang lebih dingin. Terima kasih sudah jujur, kata Ulfa akhirnya. Itu aja? Tanya Bima ragu. Ya, jawab Ulfa singkat. Itu cukup. Panggilan berakhir. Ulfa meletakkan ponsel perlahan, seolah setiap gerakan kini memiliki bobot. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena shock, melainkan karena ada lapisan kebohongan terakhir yang akhirnya terkelupas. Marah yang selama ini tertahan tidak meledak. Ia berubah bentuk, menjadi kejelasan. Ulfa berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, langit siang tampak terang, hampir kejam dengan ketenangannya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Selama ini ia marah karena merasa dikhianati. Kini ia tidak hanya tahu bahwa ia dikhianati, ia tahu bagaimana dan sejak kapan. Kejelasan itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Sore hari, Maya datang seperti biasa. Ia langsung menangkap perubahan di wajah Ulfa. Bukan kesedihan, bukan kemarahan yang liar, melainkan ketenangan yang keras. Ada apa? Tanya Maya pelan. Ulfa menceritakan pesan suara Raka dan pengakuan Bima tanpa nada bergetar. Setiap kata keluar rapi, hampir terlalu rapi. Maya terdiam lama setelah Ulfa selesai. Jadi ini bukan salah langkah, katanya akhirnya. Ini pilihan. Ulfa mengangguk. Iya. Dan kamu? Maya menatapnya serius. Gimana rasanya? Ulfa berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku marah. Tapi marahnya beda. Nggak membakar. Lebih mengarahkan. Maya tersenyum tipis. Itu berbahaya. Dalam arti yang baik. Malam itu, Ulfa kembali membuka laptop. Catatan yang ia buat kini bertambah satu bagian baru. Timeline. Ia menuliskan tanggal, peristiwa, dan nama dengan rapi. Tidak ada emosi di sana, hanya fakta. Di tengah keheningan, Ulfa mengambil keputusan kecil lain. Ia membuka aplikasi bank, meninjau ulang semua akses, semua alur. Ia tidak melakukan perubahan apapun malam itu. Ia hanya memastikan satu hal. Ia tahu di mana ia berdiri. Ponselnya bergetar sekali lagi. Pesan singkat dari Raka. FA, tolong jawab. Aku butuh kamu. Ulfa membaca pesan itu, lalu mengunci layar tanpa balasan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah. Namun di dalam dadanya, tekanan baru mulai terbentuk. Kejelasan membawa konsekuensi. Dan Ulfa tahu, langkah berikutnya, apapun itu, tidak akan bisa ditarik kembali. Kejelasan yang Ulfa rasakan sejak kemarin tidak serta-merta membuat hidup terasa ringan. Justru sebaliknya, ia seperti memegang benda tajam yang akhirnya terlihat jelas bentuknya. Tidak lagi samar, tapi menuntut keputusan. Pagi itu, Ulfa bangun dengan tubuh yang terasa kaku, seolah otot-ototnya mengingat sesuatu yang belum ia izinkan keluar. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai. Ada perasaan asing yang mengendap, bukan takut ditinggalkan, melainkan takut bertahan terlalu lama. Ponselnya tetap sunyi. Raka tidak menghubungi lagi. Diam itu bukan damai, melainkan jeda sebelum sesuatu yang lebih besar.
Ulfa bangkit, menyiapkan diri, lalu keluar rumah lebih awal dari biasanya. Ia membutuhkan udara yang berbeda, tempat yang tidak mengingatkannya pada peran-peran lama. Ia berhenti di rumah Bu Ratna. Bu Ratna adalah tetangga lama. Orang yang mengenal Ulfa sejak rambutnya masih dikepang dua dan suaranya belum belajar menelan banyak hal. Perempuan itu selalu memanggilnya, "Fa kecil, dulu," dengan senyum yang penuh kesabaran. Kesabaran yang sekarang Ulfa pahami bukan tanpa luka. Pintu dibuka dengan cepat, seolah Bu Ratna sudah menunggu. "Kamu kelihatan capek," kata Bu Ratna sambil menyingkirkan sandal Ulfa. Tidak ada pertanyaan lain. Hanya pengamatan yang jujur. Ulfa tersenyum tipis. "Iya, Bu." Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Aroma teh hangat memenuhi udara. Bu Ratna menuangkan cairan itu dengan gerakan tenang. Seakan waktu di rumah itu berjalan lebih lambat. "Kamu mirip ibumu kalau lagi diam begitu," ujar Bu Ratna tiba-tiba. Kalimat itu membuat Ulfa menegang. "Maksud ibu?" Bu Ratna duduk berhadapan dengannya. Matanya tajam namun tidak menghakimi. "Dulu, ibumu juga sering bilang dia kuat. Katanya, bertahan itu tanda cinta." Ulfa menunduk. Kenangan lama muncul tanpa diminta. Ibunya yang jarang mengeluh, ayahnya yang sering absen secara emosional, rumah yang tampak utuh dari luar namun penuh retakan di dalam. "Dan ibu percaya itu?" tanya Ulfa pelan. Bu Ratna tersenyum pahit. "Dulu. Sampai aku lihat sendiri bagaimana kuatnya dia justru menghabiskan dirinya." Kata-kata itu jatuh perlahan, namun berat. Ulfa menggenggam cangkir tehnya, merasakan panasnya menembus kulit. Ia teringat ibunya yang selalu berkata, "Nanti juga membaik," bahkan ketika tidak ada tanda-tanda perubahan. "Bertahan bukan selalu berarti kuat, Fa," lanjut Bu Ratna. "Kadang itu cuma kebiasaan yang diwariskan." Ulfa mengangkat wajahnya. "Ibu pikir aku?" Bu Ratna tidak menyelesaikan kalimat itu. Ia hanya menatap Ulfa dengan tatapan penuh pengertian. "Kamu nggak harus mengulang sejarah ibumu untuk membuktikan kamu perempuan baik." Kalimat itu terasa seperti kunci yang membuka pintu lama di dada Ulfa. Ia mengingat semua nasihat yang tumbuh bersamanya. Tentang kesabaran, tentang menjaga rumah tangga, tentang menahan diri demi sesuatu yang lebih besar. Selama ini, Ulfa mengira ia memilih semua itu dengan sadar. Kini ia mulai melihat garis-garis yang sudah digambar sebelum ia sempat memilih. "Aku takut," kata Ulfa tiba-tiba. Suaranya bergetar halus. "Takut kalau aku pergi, berarti aku gagal." Bu Ratna menggeleng pelan. "Gagal itu kalau kamu tahu kamu terluka, tapi tetap memaksa tinggal." Kata-kata itu tidak menawarkan solusi. Tidak ada dorongan untuk bercerai, tidak ada ajakan melawan. Hanya cermin yang jujur. Saat Ulfa pamit, langkahnya terasa lebih berat, namun arah hatinya lebih jelas. Ia menyadari satu hal yang selama ini terlewat. Ia tidak hanya berhadapan dengan Raka dan pengkhianatan. Ia sedang berhadapan dengan warisan emosional yang selama ini ia anggap sebagai nilai. Sore hari, Ulfa kembali ke rumah. Maya sudah menunggu di teras, membawa 2 kantong belanja kecil. "Kamu habis kemana?" tanya Maya sambil masuk. "Ke Bu Ratna," jawab Ulfa. Maya mengangguk, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Terus, Ulfa duduk di sofa, menatap lurus ke depan. "Aku nggak mau jadi ibuku." Maya terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi padat. Itu keputusan besar. "Belum," Ulfa menggeleng. Tapi sudah mulai mengeras. Malam itu, Ulfa sendirian di kamar. Ia membuka album foto lama di ponselnya. Gambar ibunya tersenyum di acara keluarga, selalu berdiri sedikit di belakang. Ulfa menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia hampir berdiri di posisi yang sama sekarang. Ia mengunci ponsel, lalu berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak tenang, namun matanya menyimpan tekad yang baru terbentuk. Keputusan batin itu belum diucapkan, belum dijalankan. Tapi ia sudah tidak lunak lagi. Di meja, ponsel bergetar pelan. Pesan baru dari Raka, hanya 1 kalimat. "Aku masih suamimu." Ulfa membaca pesan itu lama. Lalu, dengan tangan yang mantap, ia mematikan ponselnya. Keputusan kecil itu terasa berisiko.
seolah ia baru saja menolak satu-satunya tali yang masih mengikatnya pada masa lalu. Namun untuk pertama kalinya, Ulfa tidak merasa jatuh. Ia merasa berdiri. Pagi itu, Ulfa bangun dengan tubuh yang terasa ringan namun asing. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena ia berhenti melawan arus batin yang sejak lama menekannya. Ponsel yang ia matikan semalam masih tergeletak di meja. Ia menyalakannya perlahan. Tidak ada pesan dari Raka. Hanya satu panggilan tak terjawab, nama yang membuat dadanya sedikit menegang, Dion. Ulfa tidak langsung membalas. Ia mandi, mengenakan pakaian sederhana, lalu duduk di ruang tengah dengan secangkir teh. Keputusan batinnya belum berubah sejak kemarin. Ia tahu, apapun yang datang hari ini, ia harus berdiri tegak menghadapinya. Ketukan di pintu terdengar tepat pukul 10. Dion berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tidak lagi membawa nada penenang. Hari ini, ia datang tanpa peran perantara. Ia datang sebagai pembawa fakta. "Boleh masuk?" tanyanya. Ulfa mengangguk dan mempersilakan. Mereka duduk berhadapan. Jarak di antara mereka cukup jauh untuk menampung semua hal yang tidak terucap. "Aku nggak datang buat minta kamu mengalah," kata Dion membuka pembicaraan. "Aku datang karena kamu berhak tahu." Ia mengeluarkan map coklat dari tasnya, meletakkannya di meja dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. Ulfa memperhatikan map itu tanpa bergerak. Tidak ada rasa penasaran yang melonjak. Hanya kesiapan. "Ini apa?" tanya Ulfa. "Bukti rencana mereka," jawab Dion. "Rencana nikah di Paris." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti benda padat. Ulfa mengangguk kecil, lalu meraih map tersebut. Tangannya tidak gemetar. Bahkan jantungnya berdetak normal. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada cetakan email, reservasi tempat, komunikasi dengan perencana acara, bahkan rancangan sederhana susunan acara. Nama Raka dan Nadine tertulis jelas, berdampingan, tanpa keraguan. Ulfa membaca satu persatu. Setiap detail yang ia lihat bukan lagi kejutan, melainkan pengukuhan. Ini bukan rencana impulsif. Ini bukan pelarian sementara. Ini adalah niat. "Aku baru tahu sejauh ini kemarin," kata Dion pelan. "Dan aku sadar, semua upaya menjaga nama baik selama ini justru menyakiti kamu." Ulfa menutup map itu. "Kenapa sekarang?" Dion menunduk. "Karena aku salah. Dan karena kamu tidak lagi terlihat seperti orang yang bisa dibungkam dengan kata sabar." Kalimat itu membuat Ulfa tersenyum tipis. Bukan senyum puas, melainkan pengakuan diam-diam bahwa perubahan dalam dirinya terlihat dari luar. "Aku nggak mau lagi jadi bagian dari kebohongan," lanjut Dion. "Apapun keputusanmu nanti, aku cuma mau kamu punya semua faktanya." Ulfa mengangguk. "Terima kasih." Tidak ada air mata. Tidak ada suara pecah. Hanya keheningan yang jujur. Setelah Dion pergi, Ulfa tetap duduk di tempatnya. Ia menatap map itu beberapa saat, lalu memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Bukti itu tidak terasa seperti senjata. Ia lebih mirip batu penanda, menandai batas yang tidak lagi bisa disangkal. Siang hari, Maya datang. Begitu melihat map di meja, ia langsung mengerti. "Sudah sampai sini ya?" katanya. Ulfa menggeser map itu ke arah Maya tanpa berkata apa-apa. Maya membacanya cepat, lalu menarik napas panjang. "Ini kejam." Ulfa menggeleng pelan. "Ini jujur." Maya menatap Ulfa lama. "Kamu nggak kelihatan hancur." "Karena aku sudah kehilangan dia jauh sebelum hari ini," jawab Ulfa. "Hari ini cuma pengumuman resminya." Rasa kehilangan itu masih ada, tapi bentuknya berubah. Tidak lagi seperti luka terbuka yang perih setiap disentuh. Ia lebih seperti ruang kosong yang dingin, menyakitkan, namun tidak berdarah. Sore menjelang, Ulfa sendirian lagi. Ia membuka kembali map itu, kali ini bukan untuk membaca detail, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa ia tidak sedang membesar-besarkan cerita di kepalanya sendiri. Fakta-fakta itu berdiri sendiri, kokoh, tanpa interpretasi emosional. Untuk pertama kalinya, Ulfa menyadari bahwa ia tidak lagi berharap Raka membantah. Ia tidak lagi menunggu penjelasan yang bisa membalikkan keadaan.
Harapan itu telah mati dengan tenang. Rasa kehilangan berubah menjadi penerimaan pahit. Sejenis kedewasaan yang tidak pernah ia minta, namun kini harus ia bawa. Malam datang dengan hujan ringan. Ulfa duduk di kamar, membuka laptop, lalu membuat folder baru. Ia memberi nama sederhana, Langkah. Di dalamnya, ia memindahkan catatan, timeline, dan kini, salinan bukti dari Dion. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia lakukan dengan semua ini. Tapi satu hal jelas, ia tidak lagi bergerak dalam gelap. Ponselnya bergetar. Nama Raka muncul lagi, kali ini dengan pesan singkat. Kita masih bisa bicara. Jangan ambil keputusan saat emosi. Ulfa membaca pesan itu tanpa reaksi berlebih. Ia mengetik balasan, berhenti, lalu menghapusnya. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Ini bukan lagi soal emosi. Ia tidak membalas. Sebagai gantinya, ia membuka kalender di ponselnya dan menandai satu tanggal dekat, tanpa keterangan panjang. Hanya satu kata kecil, temu. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Sekali melangkah ke tahap berikutnya, tidak ada lagi jalan kembali ke ketidaktahuan yang nyaman. Namun Ulfa tidak lagi menginginkan kenyamanan semu itu. Ia menutup laptop, mematikan lampu, dan berbaring dalam gelap. Penerimaan pahit itu tidak membuatnya lega. Tapi ia tahu, dari titik inilah konfrontasi yang sesungguhnya akan dimulai. Tanggal yang Ulfa tandai di kalender akhirnya tiba. Tidak ada upacara, tidak ada persiapan khusus. Ia hanya memastikan rumah rapi, ponsel terisi penuh, dan pikirannya setenang mungkin. Penerimaan pahit yang tumbuh kemarin belum berubah menjadi damai. Ia masih perih, namun sudah cukup keras untuk menopang punggungnya. Panggilan video masuk tepat pukul 8 malam. Nama Raka menyala di layar. Ulfa menghela napas satu kali sebelum mengangkat. Wajah Raka muncul dengan latar kamar hotel yang redup. Rambutnya acak, matanya cekung, dan bahunya turun seolah menanggung beban yang terlalu berat untuknya sendiri. Sekilas, ia tampak rapuh. Dulu, pemandangan seperti ini akan melunakkan Ulfa. Kini, ia hanya mencatatnya. F.A. Raka membuka, suaranya serak. Makasih mau angkat. Ulfa mengangguk. Aku dengar. Raka menelan ludah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku nggak nyari pembenaran. Aku lagi di titik paling rendah. Aku kehilangan kendali. Ia berbicara cepat, seperti takut kehabisan waktu. Kata-kata maaf muncul beberapa kali, diselipkan di antara pengakuan setengah dan penjelasan panjang. Ia bercerita tentang tekanan kerja, kesepian di kota asing, keputusan yang katanya terlanjur. Tentang Nadine yang datang saat ia lemah. Ulfa mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, tangannya diam di pangkuan. Ia menyadari sesuatu yang halus, empati masih ada, tapi tidak lagi memimpin. Aku butuh kamu, kata Raka akhirnya. Nada suaranya melembut, hampir memohon. Aku tahu kamu marah. Tapi kita ini suami istri. Kita bisa benerin kalau kita mau. Ulfa menghela napas pelan. Raka, katanya, suaranya datar. Kamu memulai dengan, aku salah, tapi ceritamu berakhir di, situasi, dan, orang lain. Raka terdiam sejenak. Aku cuma jelasin. Kamu menjelaskan untuk meringankan dirimu. Potong Ulfa, tetap tenang. Bukan untuk bertanggung jawab. Raka mengernyit. Kamu nggak adil. Kamu nggak di sini. Kamu nggak tahu tekanannya. Nada suaranya berubah. Permohonan bergeser menjadi defensif. Bahunya menegang, rahangnya mengeras. Kalau kamu sedikit lebih pengertian dari awal, kalau kamu nggak sedingin itu, aku mungkin nggak akan cari pelarian. Kalimat itu meluncur tanpa ragu. Ulfa merasakan hentakan di dadanya. Amarah yang sempat ia jinakan kini mengetuk pintu. Namun ia tidak membiarkannya meledak. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap layar dengan fokus yang tidak goyah. Berhenti, kata Ulfa. Raka terdiam. Jangan pindahkan tanggung jawabmu ke sikapku, lanjut Ulfa. Pilihanmu bukan akibat dari kekuranganku. Tanggung jawab bukan beban orang lain. Hening menyelimuti panggilan itu. Raka membuka mulut, menutupnya kembali.
matanya bergerak, mencari celah. Aku manusia, FA, katanya akhirnya, lebih keras. Aku hilaf. Kamu mau aku ngapain? Hancur di sini. Ulfa mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku mau kamu berhenti menuntut aku menanggung konsekuensi pilihanmu, katanya jelas. Aku bukan penyangga jatuhmu. Raka menggeleng, senyum pahit muncul. Jadi kamu mau ninggalin aku di kondisi begini? Pertanyaan itu syarat jebakan, sebuah undangan untuk merasa bersalah. Ulfa mengenal pola itu dengan baik. Ia mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak meninggalkan, katanya. Aku berhenti menyelamatkan. Wajah Raka berubah. Ada kemarahan yang tertahan, ada ketakutan yang tidak ingin diakui. Kamu kejam. Tidak, jawab Ulfa. Aku jelas. Ia melanjutkan, suaranya tetap rendah namun tegas. Kamu merencanakan hidup lain tanpa aku. Kamu menuntut aku tetap memikul tanggung jawab ketika rencanamu gagal. Itu bukan kemitraan. Itu pemindahan beban. Raka mengangkat tangan, seolah ingin memotong. Nadine. Ulfa mengangkat telapak tangannya, memberi isyarat berhenti. Ini bukan tentang Nadine sekarang. Ini tentang kamu. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada nama lain yang bisa ia sodorkan sebagai penjelasan. Tidak ada situasi yang bisa ia salahkan. Wajahnya kosong, napasnya berat. Kalau kamu mau bertanggung jawab, lanjut Ulfa, mulai dari mengaku bahwa semua ini pilihanmu. Tanpa, tapi. Tanpa, karena. Raka menatap layar lama. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Detik berlalu, terasa panjang. Di balik mata itu, Ulfa melihat sesuatu runtuh. Bukan cinta, melainkan tumpukan alasan. Aku nggak tahu harus bilang apa, kata Raka akhirnya, nyaris berbisik. Ulfa mengangguk kecil. Itu pertama kalinya kamu jujur malam ini. Hening kembali. Kali ini bukan hening yang mengancam, melainkan hening yang menutup percakapan. Ulfa tidak menambahkan apapun. Ia tahu, setiap kata tambahan hanya akan memberi ruang bagi putaran lama. Aku akan mengakhiri panggilan ini, katanya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menjaga batas. Raka tersentak. FA. Ulfa menatapnya 1 detik terakhir. Batas ini bukan tembok. Ini garis. Jangan paksa aku mengubahnya. Ia menekan tombol end. Layar menjadi gelap. Ulfa duduk diam, merasakan getaran kecil di tangannya mereda. Dadanya naik turun beberapa kali. Ada sisa marah yang belum sepenuhnya padam, ada sedih yang tidak ia undang. Namun di atas semuanya, ada rasa berdiri tegak yang baru. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Raka. Singkat. Kita belum selesai. Ulfa tidak membalas. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Lampu-lampu kota berpendar seperti biasa. Dunia tidak berubah karena 1 panggilan video. Namun sesuatu di dalam dirinya telah bergeser permanen. Keputusan kecil berikutnya datang dengan senyap. Ulfa membuka folder langkah di laptop dan menambahkan 1 catatan. Waktu, isi percakapan, dan 1 kalimat ringkas, batas ditegaskan. Ia tahu, dengan batas itu, tekanan baru akan datang. Dari Raka. Dari keluarga. Dari rasa bersalah yang belum sepenuhnya pergi. Tapi untuk pertama kalinya, Raka kehabisan alasan. Dan Ulfa, tidak lagi kehabisan diri. Pesan itu datang saat Ulfa sedang menyeduh teh. Uap tipis naik dari cangkir, menenangkan, kontras dengan isi layar ponselnya. Nadine, Ulfa, aku minta tolong. Tolong banget. Kita perlu ketemu. Dampak percakapan terakhir dengan Raka masih terasa seperti bekas tekanan di tulang dada. Tidak nyeri, tapi jelas ada. Ulfa menatap pesan itu lama. Nama Nadine bukan pemicu amarah yang sama seperti dulu. Yang muncul justru kewaspadaan dingin. Ia tahu, setiap permintaan tolong punya harga emosional. Dan ia baru saja belajar berhenti membayar dengan dirinya sendiri. Mereka bertemu di kafe kecil dekat stasiun. Tempat netral, ramai, tanpa sudut-sudut sunyi yang bisa menjebak perasaan. Nadine datang lebih dulu.
Saat Ulfa mendekat, ia melihat bahu Nadine merosot, mata sembab, riasan tipis yang tak berhasil menyembunyikan kelelahan. "Terima kasih mau datang," kata Nadine, suaranya patah. Ulfa duduk, meletakkan tasnya rapi. "Katakan." Nadine menarik napas panjang. "Aku salah. Aku tahu. Tapi aku juga. Aku dimanfaatkan." Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke permukaan air, menimbulkan riak, bukan gelombang. Ulfa menahan reaksi. Ia membiarkan Nadine melanjutkan. "Raka janji banyak hal," kata Nadine cepat, seperti ingin menghabiskan semuanya sebelum disela. "Tentang masa depan, tentang tanggung jawab. Aku percaya. Aku bodoh. Sekarang semuanya berantakan. Dia bilang aku harus mengerti situasinya. Dia minta aku menunggu. Aku nggak punya siapa-siapa di sini." Air mata Nadine mengalir. Tangannya gemetar di atas meja. "Aku cuma minta bantuanmu. Aku nggak tahu harus kemana." Ulfa mendengarkan. Ada simpati yang muncul, bukan karena cerita itu, melainkan karena ia mengenali pola kejatuhan seseorang yang ditinggal janji. Namun simpati tidak lagi berarti menyerahkan kendali. "Apa yang kamu minta dariku?" tanya Ulfa pelan. Nadine menatapnya penuh harap. "Bicara sama Raka. Yakinkan dia. Atau, aku bisa tinggal sementara? Aku cuma butuh waktu." Disitulah batas itu diuji. Ulfa merasakan tarikan lama, naluri menyelamatkan, menutup luka orang lain agar dunianya terasa benar. Ia menegakkan punggung, menahan tarikan itu. "Aku tidak akan bicara pada Raka untuk menyelamatkan hubungan kalian," kata Ulfa. Suaranya lembut, tapi tegas. "Dan aku tidak bisa jadi tempat singgahmu." Nadine terkejut. "Tapi aku mengerti kamu terluka," lanjut Ulfa. "Aku percaya kamu merasa dimanfaatkan. Tapi aku tidak akan mengambil peran penyelamat." Air mata Nadine makin deras. "Jadi kamu biarkan aku jatuh?" Ulfa menggeleng pelan. "Tidak. Aku membuka jalan pulang minimal." Ia mengeluarkan ponsel, membuka catatan. "Aku bisa bantu satu hal. Tiket pulang ke kotamu. Atau kontak konselor independen yang tidak terkait denganku atau Raka. Itu saja." Nadine terdiam. Harapannya retak, digantikan kekecewaan. "Kamu kejam." Ulfa menahan diri agar tidak membela. "Aku adil pada diriku." Hening menyelimuti meja mereka. Akhirnya Nadine mengangguk lemah. "Tiket, itu cukup." Ulfa mengangguk. "Aku kirimkan malam ini." Saat mereka berpisah, Ulfa tidak merasa menang. Ia merasa jujur. Dan kejujuran itu, meski pahit, terasa bersih. Tekanan berikutnya datang lebih cepat dari dugaan. Raka menelepon malam itu juga. Ulfa mengangkat tanpa menunda. Wajah Raka muncul, kali ini tanpa latar hotel yang rapi. Kamar berantakan, koper terbuka, kemeja kusut di lantai. "Kamu ketemu Nadine," kata Raka tanpa basa-basi. "Ya," jawab Ulfa. "Apa yang kamu katakan?" Nada Raka meninggi. "Kamu bikin dia panik. Dia bilang kamu menolak membantu." "Aku menolak menyelamatkan," koreksi Ulfa. "Aku membuka jalan pulang." Raka tertawa pendek, sinis. "Kamu menikmati ini, ya? Lihat semua orang jatuh satu-satu." Ulfa merasakan dingin merayap, tapi ia tidak mundur. Konsekuensi bukan hiburan. Raka mengusap wajahnya kasar. "Kamu nggak ngerti. Kalau dia pergi, semua jadi makin rumit. Orang-orang akan tahu. Aku bisa kehilangan semuanya." Disitulah ego itu terlihat. Ketakutan bukan karena luka orang lain, melainkan reputasi sendiri. Ulfa menatapnya dengan kejelasan yang tidak ia miliki dulu. "Ini bukan tentang aku mengerti atau tidak," kata Ulfa. "Ini tentang kamu menghadapi akibat." Raka mendekat ke kamera. "Kamu harus bantu aku memperbaiki ini." "Tidak," jawab Ulfa singkat. Kata itu menggantung, telanjang. Raka terdiam. Wajahnya berubah, marah yang kehilangan pijakan. Ia mencoba lagi, kali ini lebih lembut. "Fa, kita ini keluarga." Ulfa menghela napas.
Keluarga tidak memindahkan beban ke satu orang dan menyebutnya cinta. Raka memukul meja di sampingnya. Suara benturan terdengar jelas. Kamu menghancurkan hidupku. Ulfa tidak menaikkan suara. Kamu yang memilihnya. Keheningan yang menyusul berbeda dari sebelumnya. Raka menatap layar. Matanya berkaca-kaca. Bahunya turun. Tidak ada ancaman. Tidak ada pembelaan. Ego yang selama ini melindunginya runtuh di hadapan kenyataan yang tak bisa ditawar. Apapun yang terjadi sekarang, kata Ulfa pelan, kamu harus menghadapinya sendiri. Raka membuka mulut, lalu menutupnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya apapun untuk ditawarkan. Tidak janji, tidak alasan. Panggilan berakhir tanpa kata perpisahan. Ulfa duduk lama setelahnya. Ada beban baru di dadanya, bukan rasa bersalah, melainkan kesadaran bahwa pilihannya akan memicu badai berikutnya. Ia telah membuka jalan pulang minimal untuk Nadine. Ia telah menolak menjadi penyangga Raka. Keputusan kecil berisiko menunggu di depan. Besok, ia harus memberitahu keluarganya. Dan ia tahu, badai itu tidak akan kecil. Pagi datang tanpa drama. Tidak ada ponsel bergetar. Tidak ada nama yang membuat dada Ulfa mengeras. Dampak percakapan terakhir dengan Raka masih tinggal, bukan sebagai luka terbuka, melainkan bekas sayatan yang mulai mengering. Ia bangun lebih awal, membuka jendela, dan membiarkan udara masuk. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak menunggu apapun. Ulfa duduk di meja kecil dekat jendela, membuka map berisi dokumen. Ada salinan rekening bersama, catatan transaksi, dan surat-surat yang kemarin ia ambil dari bank. Semua rapi. Semua jelas. Ia menandatangani satu persatu dengan tangan yang tenang. Pilihan hari ini bukan reaksi. Ini lanjutan dari keputusan batin yang sudah mengeras. Siang itu, ia menemui pengacara yang direkomendasikan Bu Ratna, seorang perempuan parubaya bernama Maya, sikapnya lugas dan tidak bertele-tele. Maya membaca cepat, lalu menatap Ulfa dengan mata yang mengerti. Kita bisa menyelesaikan ini bersih, kata Maya. Tanpa drama publik. Hak kamu aman. Ulfa mengangguk. Ada sisa takut, bukan pada hasil, melainkan pada kebiasaan lama untuk mengalah. Ia merasakan takut itu, mengakuinya, lalu melangkah. Lakukan, katanya. Di luar kantor, hujan turun tipis. Ulfa berjalan tanpa payung, membiarkan titik-titik air membasahi rambutnya. Ada perasaan ringan yang aneh. Bukan bahagia berlebihan, melainkan lega yang matang. Malamnya, Bu Ratna datang membawa masakan hangat. Mereka duduk di dapur kecil, berbagi tanpa banyak kata. Setelah beberapa suap, Bu Ratna meletakkan sendoknya. Kamu kelihatan berbeda, katanya pelan. Lebih jujur, jawab Ulfa. Ke diri sendiri. Bu Ratna tersenyum, matanya berkaca. Ibumu dulu tidak punya ruang untuk itu. Kalimat itu tidak lagi menyayat. Ulfa mengangguk, memahami garis yang kini ia putuskan. Bertahan bukan selalu berarti kuat. Pergi dengan sadar juga bentuk keberanian. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi pasti. Nadine benar-benar pulang. Ia mengirim pesan singkat, berterima kasih atas tiket dan rujukan konselor. Tidak ada permintaan lanjutan. Ulfa membaca pesan itu sekali, lalu mengarsipkannya. Tidak perlu balasan. Bukan karena dingin, melainkan karena cukup. Raka, sebaliknya, mengirim satu pesan panjang, permintaan maaf bercampur pembelaan. Ulfa membacanya tanpa gemetar. Ia menunggu satu malam sebelum membalas, memilih kata-kata yang tidak menyisakan celah. Aku menerima penyesalanmu. Aku tidak menerima pengalihan tanggung jawab. Kita selesaikan secara hukum dan rapi. Setelah itu, aku minta jarak. Ia menekan kirim. Jari-jarinya mantap. Penyelesaian berlangsung tanpa sorotan. Tidak ada unggahan, tidak ada pengumuman. Dokumen ditandatangani. Akses dipisah. Hak dikembalikan. Konflik utama, ketidakjujuran yang menggerogoti hidupnya, berakhir bukan dengan kemenangan atas orang lain, melainkan pemulihan atas dirinya sendiri. Suatu sore, Ulfa duduk di taman kota, mengamati orang-orang berlalu. Ia menyadari sesuatu yang sederhana dan besar. Ia tidak lagi memeriksa ponsel untuk mencari validasi.
Dendam tidak tumbuh, yang ada batas. Tegas, namun bersih. Bima menghubunginya. Suara itu terdengar canggung, menyesal. Aku salah, katanya. Harusnya jujur sejak awal. Aku tahu, jawab Ulfa. Terima kasih sudah akhirnya berkata benar. Tidak ada kemarahan di sana. Ada penutupan. Beberapa minggu kemudian, Ulfa menerima tawaran proyek di kota lain. Bukan pelarian, melainkan langkah. Ia menimbang semalam. Pindah berarti melepaskan rutinitas yang akrab, menghadapi sunyi yang baru. Risiko kecil, tapi nyata. Pagi sebelum berangkat, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya sama, tapi sorotnya berbeda. Luka tidak hilang. Ia tahu itu akan muncul sesekali, dalam lagu tertentu, sudut kafe, atau kalimat yang terlalu mirip janji lama. Namun kini luka itu bukan penentu arah. Ia menjadi pengingat nilai diri. Ulfa menutup koper. Ia menulis catatan singkat untuk dirinya sendiri dan menyelipkannya di saku. Pilih damai yang jujur. Bukan utuh yang palsu. Saat kereta bergerak, Ulfa menatap ke depan. Tidak ada dendam yang ia bawa. Ada keputusan kecil yang berisiko. Memulai lagi dengan sadar. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Kadang yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan itu sendiri, tapi saat kita terus meyakinkan diri untuk memakluminya. Bertahan tidak selalu berarti kuat, dan melepaskan tidak selalu berarti kalah. Dengarkan batas batinmu, ia ada untuk melindungi nilai dirimu. Pilih kejujuran, meski jalannya sunyi. Karena damai yang jujur selalu lebih menumbuhkan daripada utuh yang palsu. Terima kasih telah berjalan bersama Ulfa sampai akhir. Semoga kisah ini menemani langkahmu untuk lebih berani jujur pada diri sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hatimu, rawat batasmu, dan terus melangkah dengan tenang.